Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Pratama Aradea. Di video keempat ini saya akan menjelaskan tentang profitability index PI, break-even point BEP, profitability ratio yang mencakup profit margin, earning power, return on investment, rentabilitas modal sendiri. Dan yang terakhir benefit cost ratio atau BC. Yang membuat video ini saya mengerjakan salah satu tugas mata kuliah saya di Universitas Garut, yaitu Komputer Bisnis 2. Langsung saja untuk pembahasan tentang profitability index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Misalnya profitability index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan atau tidak layak. Langsung saja pembahasannya. Untuk profitability index, saya mengerjakannya di Excel. Nah, saya mengambil contoh dari video sebelumnya tentang mesin A dan mesin B, yang terakhir sampai menentukan cash inflow. Nah, ini saya mengcopy dari soal kemarin dan tinggal menentukan profitability indexnya. Untuk rumusnya tadi, profitability index adalah nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Berarti nilai investasi kan ini, nilai aliran masuknya ini S11 ya, total present value dari total present value di atas ini. Untuk menentukan PI cukup dan membagi total present value dibagi dengan E2, ini initial investment. Ini caranya ya, kita ulangi lagi saja. Sama dengan ini dibagi initial investment. Nah, ini profitability index di mesin A 1,71. Nah, ini yang kemarin ya, mesin A mesin B cash inflow-nya sudah ditentukan. Ini udah lanjut PI-nya di sini. Mesin B pun sama, total present value dibagi ini initial investment. Contoh ya, kita ulangi. Sama dengan C11 dibagi initial investment. Nah, ini PI-nya 1,27 kalau dibulatkan ya. Nah, untuk mesin A 1,1, dan menurut hasilnya mesin A lebih layak ya untuk di PI-nya lebih layak diproduksi ya, maka investasi tersebut dapat dijalankan lebih layak dari lebih dari 1. Lanjut ke BEP ya, sesuai instruksi dari tugas di poin analisis. BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi beberapa total revenue TR sama dengan total cost atau TC. Rumus break-even point atau BEP, untuk BEP unit fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit
untuk BEP rupiah, fixed cost dibagi variable, dibagi 1 kurang variable cost per unit dibagi per price per unit, atau biaya per unit, dan variable cost per unit ini biaya tetap ya. Nah, untuk contoh BEP, saya contoh soal BEP ini ya. Nah, contoh soal BEP, nah ini perusahaan aja telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2,5 juta, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Mari kita kerjakan di Excel. Nah, ini tadi BEP-nya ya. Langsung saja salin. Tadi untuk jumlah produk 20.000 pieces. Jumlah produk 20.000 pieces. Harga jual per unit 250 ya. Nah, berapa total penjualannya? Sebenarnya untuk menentukan total penjualan tinggal mengkalikan jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, kita ulangi lagi ya. Sama dengan C5 dikali harga jual per unit sama dengan 5 juta ya. Untuk total penjualan jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, biaya tetap 2 juta, tadi di soal biaya tetap sebesar 2 juta. Biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2,5 juta ya di soal. Ya, biaya tetap 2 juta, biaya variabel 2,5 juta. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Maka tulis ya di sini. Biaya variabel per unit 125. Nah, untuk menentukan biaya variabel dibanding penjualan, ini biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Hasilnya 0,50 ya, maka 0,5 ya. Dengan cara kita ulangi sama dengan 125 biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sama dengan, nah, maka biaya variabel dibanding penjualan 0,5. Nah, kita masuk ke dalam BEP dalam unit. Kalau ini semua sudah dikerjakan, dan BEP dalam rupiah. Nah, untuk rumusnya biaya tetap dibagi dalam kurung 250 harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit yaitu 125. Pastinya 16.000. Nah, kita coba ya. Sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit 125 kurung tutup sama dengan hasilnya break per poin dalam unit 16.000. Artinya jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat menghasilkan produk minuman 16.000 unit. Nah, untuk menentukan break even point dalam rupiah, BEP dalam rupiah,
biaya tetap dibagi dalam kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kita coba ya, sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Maka hasilnya 4 juta, BP dalam rupiahnya 4 juta, artinya jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat mendapatkan penghasilan sebanyak 4 juta. Nah, itu untuk BP ya. Jadi kepan poin pada contoh soal tadi perusahaan AGZ yang memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces. Nah, untuk selanjutnya menentukan PR profitability ratio yang diawali dengan profit margin. Profit margin saya sudah mengerjakannya dan contoh soalnya ada di buku dosen saya. Nah, profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power, EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Untuk yang pertama, profit margin atau PM, tulisnya adalah NOI dibagi dengan NS kali 100%. Keterangannya, NOI itu adalah net operating income atau laba bersih, untuk NS adalah net sales atau penjualan. Untuk contoh, PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS atau penjualannya net sales 2011 sebesar 24 juta. Mari kita kerjakan dengan rumus ini ya. NOI dibagi NS kali 100%. Nah, tadi NOI nya adalah 4 juta. NOI nya 4 juta, NS nya 24 juta ya ini. 24 juta saya sudah salin di sini. Nah, untuk menentukan profit marginnya, maka NOI dibagi NS 4 juta dibagi 24 juta dikali 100 1% ya. Nah, kita ulangi ya. Menentukan PM ini sama dengan kurung buka NOI 4 juta dibagi sel 24 juta kurung tutup dikali 100 karena 100% ya. Maka inilah hasilnya 16,666 sekian persen ya untuk profit margin pada contoh soal ini. Nisrina Sidkin Alia. Selanjutnya, untuk menentukan earning power atau EP, NOI dibagi TA kali 100%. Keterangan NOI yang tadi net operating income atau laba bersih, TA adalah total aset. Untuk contoh earning power, nah PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA nya total aset tahun 2011 sebesar 15 juta.
kita kerjakan lagi di Excel untuk menentukan earning power. Nah, tadi NOI nya 4 juta masukkan ya, dan TA nya atau total asetnya 15 juta. Nah, masukkan di sini, maka hasil earning power-nya NOI dibagi TA tadi rumusnya ya, dikali 100. Nah, kita coba lagi ya, sama dengan kurung buka NOI tadi kan dalam rumusnya NOI dibagi TA kali 100. Maka di sini NOI 4 juta dibagi TA nya 15 juta kurung tutup kali 100. Kasihnya ini 26,66 sekian persen. Nah, itu untuk menentukan earning point ya, earning power di Microsoft Excel. Selanjutnya return on investment atau ROI, yaitu rumusnya NOI dibagi TI kali 100. NOI laba bersih, TI total investment atau total investasi. Untuk contoh, CPK ISA mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI atau total investasinya tahun 2011 sebesar 12 juta. Itu rumusnya ini ya, NOI dibagi TI kali 100%. Nah, untuk ROI saya sudah mengerjakannya. Nah, tadi kan NOI nya 4 juta, TI nya 12 juta, maka masukkan. Nah, ini NOI nya 4 juta, TI 12 juta. Tadi kaliannya kan 100%. Menentukan ROI, maka hasilnya 33,333 sekian persen. Nah, kita coba ulang ya, sama dengan seperti tadi, kurung buka NOI dibagi TI kurung tutup kali 100 karena 100%. Maka hasilnya 33,33 sekian persen. Dari perhitungan di atas, maka dengan hasil 33%, ROI dinyatakan layak. Selanjutnya rentabilitas modal sendiri ya, dengan rumus EAT dibagi MS kali 100%. EAT yaitu earning after tax atau laba setelah pajak. MS adalah modal sendiri, dan rumus EAT adalah net operating income dikurangi interest plus tax. Untuk contoh, PD Denny Santosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, untuk mengerjakannya ya, tadi dulu tentukan atau operating income dikurangi interest plus tax, maka hasilnya 8,5 juta. Nah, mari kita kerjakan di Excel. Nah, ini saya sudah mengerjakannya ya. Untuk menentukan EAT ini 8,5 juta sama ya tadi, dan untuk RMS atau rentabilitas modal sendiri 42,5%. Hasilnya ini. Mari kita ulangi. 3 NOP dikurangi dalam kurung buka NOP lagi dikali interest 5% ditambah NOP dikali
pajak, kurung tutup, enter. Nah, maka hasilnya 8,5 juta sama 8,5 juta. Tadi kita mau pakai rumus yang ini ya, sama ya, T net operating income dikurangi interest plus tax. Nah, untuk menentukan selanjutnya, untuk menentukan rentabilitas modal sendiri, karena AT nya sudah ketahuan ya, berarti 8,5 juta masukkan di sini. Tadi di soal modal sendirinya 20 juta. Nah, karena untuk bentuk persen kali 100% antaranya. Untuk rentabilitas modal sendiri kita kerjakan lagi. Saya sudah mengerjakannya dan kita ulangi. Sama dengan kurung buka EAT dibagi modal sendiri atau MS kurung tutup kali 100. Nah, ini 100% ya, soalnya 42,5%. Nah, maka EAT nya 8,5 juta, rentabilitas modal sendirinya adalah 42,5%. Nah, ini begitu. Nah, selanjutnya BC atau benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan salah satu atau suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek ini tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, berarti proyek ini feasible, atau BC ratio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, untuk contoh soal untuk menentukan BC, ini suatu proyek pengairan yang mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitung BC ratio dari proyek pengairan tersebut. Maka kita kerjakan di Excel. Untuk penelitian investment atau tadi investasinya pada perusahaan tersebut 1 miliar ya, masukkan rate-nya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta, masukkan ya tadi di soal. Nah, sebelum menentukan BC ratio, kita menentukan terlebih dahulu total biayanya ya, dengan rumus sama dengan kurung buka initial investment dikali rate 5% adalah kurung tutup, kurung buka bukan plus, kurung buka C1 atau initial investment dikurangi kurung buka C1 dikurangi kurung buka C1 lagi dikali dengan nilai residu yaitu 10%, kurung tutup 2 kali ya, dibagi depresiasi ditambah biaya operasional 20 juta. Enter.
hasilnya 100 juta untuk total biayanya. Maka kalau sudah ditemukan total biayanya, kita menghitung BC rasionya. Ya, rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya yang tadi dikerjakan, sama dengan, maka BC rasionya 1,26. Nah, samakan dengan hasil BC rasio lebih besar dari 1, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak fleksibel karena lebih dari 1, yaitu 1,26 BC rasionya. Nah, untuk seterusnya ini BC rasio tidak tetap dengan contoh soal suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Depresiasi selama 30 tahun dan nilai residu 10%, dan biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, ini BC rasio yang tidak tetap ya, karena per tahunnya bunga banknya berubah-ubah. Nah, yang tahun pertama 5%, kedua 6%, dan ketiga 8%. Dan bunga dalam rupiahnya pun berubah, 50 juta, 60 juta, dan 80 juta. Maka kita kerjakan di Excel ya, dengan contoh soal ini. Nah, ini sama dengan yang tadi, yang pada BC, karena sama ya, 5% rate-nya, bunganya, maka sama BC tadi, ininya juga total biayanya udah ditentukan sama kayak yang tadi, dan BC rasionya pun sama 1,26 ya. Nah, maka untuk tahun kedua dengan rate-nya 6% sudah saya kerjakan ini. Sama rumusnya kayak yang tadi, dan ini BC rasionya 110 juta dibagi dengan total benefit per tahun dibagi dengan 100 total biaya, yaitu 110 juta. Maka benefit rasionya adalah 1,145 sekian. Nah, begitupun di tahun ketiga hanya beda di rate-nya ya 8%, maka total biayanya pun masih berubah, tapi rumusnya sama dengan yang tadi kita kerjakan di benefit rasio ini ya. Dari total biaya sama rumusnya kayak gini, dan BC rasionya juga benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Maka hasilnya di tahun ketiga dengan bunga 8%, yaitu 0,96 sekian ya. Dan itu mungkin penjelasan dari saya dari PI, terus BEP, terus PR untuk profit margin, PR earning power, dan PR untuk ROI, PR rentabilitas modal sendiri sudah dijelaskan tadi, dan benefit rasio tetap dan juga benefit rasio tidak tetap per tahunnya beda-beda dalam bunga ya, ada 5%, 6%, dan 8%. Video saya sampai di sini. Tadi telah dijelaskan ya dari tugas ini, tugas dari dosen saya, dari profitability PI sampai dengan benefit cost ratio tidak tetap yang per tahunnya.
Maka saya akhiri saja video ini. Semoga bermanfaat ya untuk yang menonton video ini, dan puasanya lancar di bulan suci Ramadan ini ya. Dan sudahi saja atau akhiri saja dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.